Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masmia. Saya dari kampus Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry. Sebelumnya, ada yang tahu model pembelajaran inquiry itu apa? Baiklah, di sini saya akan sedikit mengupas tentang pengertian inquiry. Pengertian inquiry. Inquiry merupakan sebuah strategi pengajaran yang berpusat pada siswa, yang mendorong siswa untuk menyelidiki masalah dan menemukan informasi. Proses tersebut sama dengan prosedur yang digunakan oleh ilmuwan sosial yang menyelidiki masalah-masalah menemukan informasi. Jadi pengertian inquiry ini tentang strategi yang mengajarkan siswa bagaimana sih cara menyelidiki masalah dan menemukan sesuatu informasi. Proses tersebut sudah disetujui oleh ilmuwan-ilmuwan yang telah melakukan penyelidikan masalah-masalah dan menemukan informasi tersebut. Selanjutnya, tokoh yang berhubungan tentang model inquiry. Menurut Amin, dalam Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia, volume 3, nomor 3, November 2005, yang dikutip oleh Sulistiowati 2004, pembelajaran Quick Discovery Inquiry Laboratory adalah pembelajaran penemuan dengan bimbingan. Sedangkan menurut Ausubel dalam Dahar, belajar bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep relevan dalam struktur kognitif seseorang. Selanjutnya ada tahapan model inquiry. Yang pertama, ada orientasi. Maksud dari orientasi di sini adalah biasanya kalau kita menjadi peserta baru, itu pasti ada orientasi, yaitu perkenalan. Yang kedua, ada merumuskan masalah. Jadi kita harus tahu apa masalah dalam penelitian ini. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis, dan yang keempat ada mengumpulkan data. Jadi data apa saja yang sudah kita teliti tadi kita kumpulkan menjadi satu. Dan yang kelima ada menguji hipotesis. Yang keenam ada merumuskan kesimpulan. Di dalam merumuskan kesimpulan di sini kita harus bagaimana caranya kita harus dapat memberi kesimpulan yang efektif, yang mudah dipahami oleh orang-orang tersebut. Pada selanjutnya ada penerapan model pembelajaran inquiry. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah guru menerapkan model pembelajaran inquiry terpimpin pada materi akhir dan sifatnya. Misalkan sifat pertama, ada sifat kedua dan ketiga. Selanjutnya, guru membimbing siswa melakukan percobaan untuk menyelidiki sifat-sifat yang terdapat pada air. Siswa melakukan percobaan sambil mengisi lembar kegiatan. Jadi ketika kita melakukan percobaan, siswa tersebut harus sambil mengisi lembar jawabannya agar tidak lupa. Yang ketiga, ada siswa mengerjakan tes tulis pada akhir pembelajaran siklus. Tes ini digunakan untuk peneliti untuk mengetahui pemahaman konsep yang dimiliki siswa setelah mendapatkan treatment pada siklus 1. Yang keempat, yaitu melakukan dokumentasi untuk mendapatkan daftar nama dan jumlah siswa yang akan menjadi kegiatan pembelajaran inquiry terpimpin. Kelebihan model inquiry. Yang pertama ada membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Jadi di sini kelebihannya bagaimana sih caranya mengembangkan siswa tersebut agar siswa tersebut itu menjadi terampil. Yang kedua ada peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Yang ketiga ada dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik
untuk belajar lebih giat lagi. Dan yang keempat, ada memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Jadi di sini kita tidak memaksa siswa tersebut untuk ayo kita harus gini, ayo kita harus gini. Itu enggak, karena kita memberi kebebasan untuk siswa agar mereka memilih minat bakat siswa itu sendiri di mana. Dan yang kelima, ada memperkuat dan menambah kepercayaan diri sendiri dengan proses menemukan sendiri, karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Dan yang terakhir, ada kekurangan model inquiry. Yang pertama, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitar dengan baik. Jadi di sini kita tidak memaksa siswa kan untuk mengikuti penelitian ini atau tidak. Jadi bagi yang ikut, siswa tersebut harus mempunyai kesiapan dan kematangan mental. Yang kedua, jika keadaan kelas kenyataannya gemuk atau jumlah siswanya banyak, maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Yang ketiga, guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan proses belajar mengajar gaya lama, maka metode inquiry ini akan mengecewakan. Dan yang keempat, ada kritik bahwa proses dalam metode inquiry terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang mementingkan perkembangan sikap dan keterampilan bagi siswa. Jadi dalam model ini kurang kesadaran diri bagi guru terhadap siswanya. Jadi siswanya disuruh untuk mencari tahu sendiri tentang pembelajaran tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.